antara koordinasi dengan KPU, kita juga turun langsung ke kantor partai politik untuk mutakhirkan juga. Jadi Bawaslu langsung Ya. turun ke kantor parpol gitu ya Pak ya? Penting karena memang partai politik ini harus selalu mengupgrade datanya, di-upgrade setiap satu semester itu ketika ada perubahan ketua, keanggotaan, perempuan juga. Ini takutnya mereka kan banyak tuh yang asal catut, tiba-tiba namanya ini tercatut. Nah itu untuk prosesnya di situ nanti, biar memudahkan masyarakat, sebenarnya memudahkan masyarakat dan juga partai politik. Sudah ada sekitar kurang lebih 8 partai politik yang melakukan pemutakhiran. Jadi mereka melakukan pengajuan dulu ke KPU. Pengajuan ke KPU, setelah disetujui baru melakukan pemutahiran secara serentak. Tahun kemarin itu, ini kan prosesnya tahun kemarin semuanya 2025, karena pemutakhiran semester pertama dan kedua itu ada di 2025. Nah tahun ini masih belum proses pemutakhirannya karena nanti di Juni. Nah, iya. Ya, tahun kemarin yang sudah melakukan pemutakhiran itu semester pertama ada partai Secangkir Demokrasi mengawasi dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu. Kali ini kita jumpa lagi di podcast Cangkir Demokrasi Bawaslu Kabupaten Pasuruan episode ke-6. Tentunya sahabat Bawaslu selalu menunggu-nunggu ya podcast dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan yang tayang dan selalu menginspirasi dan menginformasi tentunya. Pada episode yang ke-6 kali ini, kita kedatangan narasumber, yaitu salah satu pimpinan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Sebelum kita lanjut ke topik dan tema podcast pada episode ke-6 kali ini, supaya sahabat Bawaslu bisa mengenal lebih dalam siapa narasumber kita kali ini, boleh kita kenalan dulu mungkin ya. Assalamualaikum Pak Rasidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya teman-teman sahabat Bawaslu bisa kenal, tak kenal maka tak sayang begitu Pak ya. Kenalan dulu begitu. Baik, ini apa panggilannya? Sahabat Bawaslu. Oke. Ya, sahabat Bawaslu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Rosidi, saya Komisioner Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Saya menjabat di Bawaslu mulai 23 Agustus ya 2023. Itu sebelum di Bawaslu saya aktif di bidang jurnalistik. Di bidang jurnalistik juga di sana saya aktif di PWI. Di PWI juga. PWI. Nah, di dalam PWI itu juga ada yang namanya Masyarakat Pers Pemantau Pemilu. MAPILU. Nah, itu ketuanya MAPILU. saya. Kabupaten Pasuruan pertama kali ketuanya saya. MAPILU. Jadi langsung ini ya Pak ya, langsung gesernya langsung ke Bawaslu Kabupaten apalagi. Alhamdulillah. Jadi kali ini Pak Rosidi ya, kita dalam masa non tahapan begitu ya Pak ya. Tentunya Bawaslu tidak menganggur seperti di pikiran ibu-ibu Facebook di luar sana begitu ya Pak ya. Tentunya banyak pekerjaan yang menanti, tetap banyak target yang dicapai dalam 1 tahun, dan juga ketika tidak ada tahapan pemilu ini kira-kira berbicara tentang partai politik ya Pak ya, kayaknya masih panjang begitu. Betul. Pemikiran masyarakat, apakah perlu disentuh kembali partai politik, juga yang perlu disentuh dan juga digali lagi informasinya partai politik kira-kira apa Pak kalau saat ini Pak? Kalau saat ini tuh kita ada yang namanya non tahapan kan ya. Kita ada kerjaan yang namanya itu pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Nah, ini kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh KPU dari KPU RI sampai KPU Kabupaten Kota. Nah, kita di sini itu terus mengawasi berkaitan dengan
pemutahiran data partai politik ini. Kita berkoordinasi dengan KPU mengawasi bagaimana cara mereka melakukan pemutahiran. Ini kan pemutahiran ini by Sipol. Sipol, apa itu Sipol, Pak? Sipol yaitu Sistem Informasi Partai Politik. Nah, jadi administrasinya partai politik itu diupload di Sipol itu. Jadi mulai dari keanggotaan itu diupload ke sana, mulai dari keanggotaan, terus domisili atau kantor itu diupload di sana juga. Nah, ini kerjaan ini sebenarnya dalam 1 tahun itu 2 kali pemutahiran. Jadi per semester. Semester pertama itu Januari sampai Juni, semester kedua Juli sampai Desember. Dimutahirkan oleh KPU. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya itu dimulai dari partai politik sendiri. Kalau di PKPU 4 2022 itu partai politik melakukan pengajuan untuk pemutahiran di KPU. Ketika sudah disetujui baru mereka melakukan pemutahiran secara serentak sampai tingkat kabupaten kota. Nah, kalau kita di kabupaten kota yang mengawasi kabupaten kota, partai politik yang melakukan pemutahiran itu. Sementara ini sudah ada sekitar kurang lebih 8 partai politik yang melakukan pemutahiran. Jadi mereka melakukan pengajuan dulu ke KPU. Pengajuan ke KPU setelah disetujui baru melakukan pemutahiran secara serentak. Nah, itu proses dilakukan 3 hari sebelum semester berakhir, Juni berakhir. 3 hari mereka melakukan pemutahiran itu. Begitu juga ketika semester kedua, ketika pengajuan lagi, misalnya ada perubahan lagi, mereka mengajukan itu untuk melakukan pemutahiran 3 hari sebelum Desember berakhir. Nah, jadi seperti ini itu. Sifatnya wajib ya Pak? Kalau di PKPU 4 2022 itu sifatnya itu kalau di pasal 146 itu sebenarnya dapat bahasanya. Kalau dapat mereka bisa mengajukan, melakukan, bisa tidak. Tapi ini sebenarnya memudahkan partai politik ketika menjelang tahapan nanti datanya sudah lengkap gitu kalau sudah melakukan pengajuan. Kalau belum kan masih amburadul. Ada perbaikan-perbaikan. Seperti itu mungkin, Mbak. Oh, jadi ini ya, Pak ya. Mungkin yang dikira masyarakat setelah pemilu selesai jadi parpol sama KPU sama Bawaslu udah nggak ada hubungan lagi. Ternyata masih terus berkaitan. Makanya namanya pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan. Nah, seperti itu. Oh, jadi itu terdiri dari 2 semester dalam 1 tahun, Juni dan Desember akhir tahun. Januari sampai Juni semester pertama, Juli sampai Desember semester kedua. Oke, baik. Ya. Ini Pak, mengapa gitu ya, mewakili masyarakat umum, mengapa sebegitu pentingkah Pak data partai politik ini dimutakhirkan, padahal masih lama nih pemilu gitu. Nah, ini kenapa begitu penting? Karena partai politik ini kan yang utamanya yang sudah terdaftar ya, sudah mengikuti pemilu pada 2024 kemarin. Ini yang dimutakhirkan, yang melakukan pengajuan mereka, karena mereka sudah termasuk peserta. Beda lagi kalau bukan peserta, itu pengajuannya beda lagi. Nah, ini penting karena memang partai politik ini harus selalu mengupgrade datanya, di-upgrade setiap 1 semester itu. Ketika ada perubahan ketua, keanggotaan, perempuan juga, ini takutnya mereka kan banyak tuh yang asal catut. Tiba-tiba namanya ini tercatut. Nah, itu untuk prosesnya di situ nanti. Biar memudahkan masyarakat, sebenarnya memudahkan masyarakat dan juga partai politik. Betul. Partai politik terkait administrasinya, masyarakat terkait dicatut namanya. Nah, makanya kita kan di sini ada itu posko pengaduan. Nah, itu fungsinya itu. Ketika ada masyarakat yang namanya tiba-tiba masuk gitu ya, itu melaporkan. bisa diadukan ke sini, melaporkan ke sini. Agar kita berkoordinasi dengan KPU untuk memproses itu. Apakah benar namanya dicatut? Kan seperti itu. Baik Pak, dalam rangka Bawaslu mengawasi pemutakhiran data pemilih ini Pak, mekanismenya bagaimana? Apakah datang ke kantor parpol ataukah hanya berkoordinasi saja dengan KPU atau seperti apa? Kita itu ada 2 mekanisme. Pertama yaitu koordinasi dengan KPU, karena itu hal yang wajib ya, karena mereka yang mempunyai sistem sipolnya mereka.
Nah, kita di sana meminta akun sipol kita, meminta verifikasi akun sipol. Nah, itu tujuannya untuk mengetahui keanggotaan partai politik karena partai politik di-upload di sana semua. Nah, kita melihat apakah cocok dengan data yang kita dapatkan dari partai politik. Nah, ini yang kedua. Kita berkoordinasi dengan partai politik untuk mencocokkan data mereka di KPU. Nah, apa sih yang dimutakhirkan? Kalau sesuai aturannya, yang dimutakhirkan adalah keanggotaan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten karena kita ada di wilayah kabupaten. Kabupaten. Nah, yang kedua yaitu keanggotaan perempuan. Dalam kepengurusan itu apakah sudah mencakup 30% kuota perempuan? Itu kan di aturan wajib juga. Kemudian keanggotaan yang keempat itu adalah domisili atau kantor. Kantor. Nah, itu bisa domisili. Domisili berarti bukan kepemilikan asli, hanya tempat tinggalnya di sana, berkantor di sana. Tapi kalau SK kantor ini biasanya kantor ini milik pribadi, bukan sewa. Nah, ini keempat inilah yang kita mutakhirkan. Jadi seperti itu. Antara koordinasi dengan KPU, kita juga turun langsung ke kantor partai politik untuk mutakhirkan juga. Jadi Bawaslu langsung Ya. turun ke kantor parpol gitu ya Pak ya, Betul. melakukan koordinasi dan meminta data, meminta Betul, update betul. data begitu ya Betul. Pak ya. Kemudian dicocokkan sama datanya KPU gitu Betul. ya Pak ya. Oh. Kegiatan pemutakhiran data parpol yang langsung terjun di kantor parpol ini Pak, sudah berapa kali kira-kira Pak yang Kita dilakukan sudah Bawaslu? melakukan tahun kemarin itu. Ini kan prosesnya tahun kemarin semuanya ya, 2025 karena pemutakhiran semester pertama dan kedua itu ada di 2025. Nah, tahun ini masih belum proses pemutakhirannya karena nanti di Juni. Nah, iya. Ya, tahun kemarin yang sudah melakukan pemutakhiran itu semester pertama ada Partai PDI Perjuangan, Partai Umat dan Partai Nasdem. Itu di semester pertamanya. Nah, semester keduanya itu ada PKB, Gelora, PKS, Demokrat, PSI dan Perindo. Nah, itu. Jadi Di tahun kita 2025 ya? kita sudah mendatangi semuanya. Kemarin sudah melakukan koordinasi berkaitan dengan data partai politik seperti apa. Jadi seperti itu. Partai keanggotaannya mulai ada beberapa sih yang belum ngupload SK kantor, itu belum diupload. Ada yang masih domisili seperti itu temuan kita di lapangan. Temuannya tidak begitu signifikan sih karena hanya terkait SK kantor, hanya seperti itu temuannya. Ada nama pengurus yang tidak sama seperti itu. Nah, itu nanti kita membuat imbauan untuk melakukan pemutakhiran lagi. Karena memang data seperti itu biasanya dinamis ya Pak ya, Betul, ganti betul. pengurus atau Betul. ada kendala apa, ganti orang, kemudian ganti kantor. Ya, betul. Ini kan untuk tahun-tahun ini itu ada beberapa partai politik yang melakukan muscab bahasanya ya, musyawarah cabang. Nah, itu muscab. Ada beberapa partai politik yang melakukan itu. Nah, mereka dalam melakukan itu pastinya ada perubahan pengurus. Kalau kantor sih enggak, kalau yang sewa mungkin berubah ya. Itu kalau kantor yang tetap enggak, tapi kalau yang partai politik kantornya sewa itu pasti ada yang berubah. Nah, ada banyak perubahan dari yang kita temukan, yang kita sudah awasi terkait keanggotaan, terkait ketua, SKB-nya, sekretaris dan bendaharanya, itu seperti itu. Di tahun-tahun ini banyak seperti itu. Jadi akan dimutakhirkan di bulan Juni ya Pak ya, tahun ini ya Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, untuk pemutakhiran ini sifatnya dinamis ya. Sifatnya itu kalau kata teman-teman KPU, kita hanya menunggu. Sifatnya menunggu. Kan karena mereka yang mengajukan, ya. Mereka mau mengajukan atau enggak, kan seperti itu. Jadi kita ya sama, kita menunggu. Ketika ada yang mengajukan proses pemutakhiran, ya kita awasi sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Jadi gitu. Tadi bicara soal Bawaslu turun langsung terjun melakukan koordinasi di kantor partai politik ya Pak, yang sudah dilakukan di berapa parpol tadi di 2025, 10 lebih mungkin ya Pak ya. Kayaknya ada 10. Nah itu kan
luar biasa ya Pak ya, yang katanya mak-mak sana Bawaslu cuma tidur aja di kantor, ternyata sampai ke pelosok-pelosok, Iya, berkunjung, bersilaturahmi, dan itu juga dalam rangka menjaga sinergitas betul, betul. antara Bawaslu dan partai politik gitu ya Pak ya. Kira-kira apa ya Pak ya tantangan Bawaslu dalam mengawasi pemutahiran data parpol, atau kesulitan, atau ada cerita seru apa gitu Pak? Bicara tantangan sebenarnya tidak ada yang begitu menarik karena kita melakukan pengawasan yang seperti biasa, koordinasi dengan KPU ya seperti biasa. Tapi ada hal yang mungkin cukup urgent ya karena keakuratan data partai politik. Misal kayak apa namanya? Ada nama, ini kan penting. Nama itu nama seseorang itu kan identitas diri pribadi. Ketika namanya tidak sama yang diajukan oleh partai politik dengan SK-nya, itu kan menjadi hal yang tidak elok. Bahkan kalau administrasinya kan gagal, berarti bukan orang ini ketika kita datangi seperti itu. Keakurasian data ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Makanya kita ketika turun, kita benar-benar memastikan data yang dikirimkan oleh partai politik yang diupload melalui akun Sipol itu harus benar-benar menjadi data yang sah dan valid. Inilah yang kita pastikan sampai kita turun ke lapangan. Memastikan data yang memang diupload oleh partai politik valid beserta namanya, lokasi kantornya, keanggotaannya, kepesertaan perempuannya. Ini harus menjadi valid. Seperti itu mungkin, Mbak. Kalau hanya kerja di atas meja, mungkin kita nggak tahu ya Pak ya, kantornya memang benar di situ Betul, atau betul. hanya di administrasinya saja, ya. Makanya perlu turun langsung membuktikan begitu ya Pak ya. Membuktikan. Karena memang ketika kita turun itu kan sekaligus membuktikan kantornya apakah benar ada. Takutnya nanti abal-abal kantornya kan seperti itu. Ternyata warung Pak. Iya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita tidak turun, ketika nanti kita membutuhkan hal lain, ini kan tidak tahu apa kantornya masih di situ. Makanya kita meng-cross check sampai turun ke kantor. Ini tadi Pak Rosidi bilang katanya tidak begitu ada tantangan. Apakah ini Pak? Menurut saya di masa efisiensi begitu ya Pak, Bawaslu turun langsung, pastinya bukan tantangan itu ya Pak. Kalau menurut saya itu hal yang wajar sih. Kalau ngomong anggaran dan lain sebagainya, apalagi masa seperti ini. Hampir semua lembaga negara itu kan terkena efisiensi ya. Nah, Bawaslu tentunya ya terdampak juga, tapi kita harus tetap profesional. Betul. Kita harus tetap turun. Tidak boleh ketika tidak ada anggaran maka kita leha-leha. Tidak seperti itu, karena kita berjuang untuk demokrasi sehat. Bagaimana demokrasi ke depan itu lebih baik daripada demokrasi yang kemarin. Seperti itu. Jadi bukan tantangan ya, tapi itu Memang hal yang sudah harus tugasnya ya Pak. ya. Baik Pak Rasidi, kira-kira koordinasi dengan KPU dan juga Parpol, apakah ada ruang tertentu untuk bertemu mungkin ketiga belah pihak itu ada kira-kira Pak dalam 1 tahun? Kalau sementara ini ada beberapa kali kita dipertemukan oleh KPU ya, itu terkait pemutahiran data partai politik. Cuma yang pasti kita bertemu itu ketika kita melakukan pengawasan secara langsung, yang biasa kita sebut waskat. Di mana Pak? Ini di KPU. Oh, di kantor KPU. Ya, di KPU. Jadi ketika sudah dilakukan pemutahiran oleh partai politik, itu KPU ngecek data-datanya sudah ada atau enggak, sudah diupload atau enggak. Nah, itulah kita waktunya masuk untuk melakukan pengawasan. Nah, di situ kita awasi KPU secara melekat. Kalau bahasa kita kan di Bawaslu itu adalah pengawasan melekat, kan seperti itu. Paskat. Nah, itu bisa kita seperti itu. Itu sudah kita lakukan mulai dari yang kemarin, tahun kemarin. Per semester mungkin ya? Ya, per semester, karena kan memang pemutahiran itu dilakukan 2 semester dalam 1 tahun. Ini tadi bicara soal koordinasi antara Bawaslu, Parpol,
dan juga KPU. Kalau dari sisi masyarakat umum nih Pak, kira-kira perannya apa Pak dalam tahapan pemutahiran data parpol? Mungkin bisa berpartisipasi dalam hal apanya gitu Pak? Masyarakat sebenarnya dapat berpartisipasi dalam meng-cross check keanggotaan partai politik. Nah, ini apakah ada masyarakat mungkin ya, kalau kemarin di saat saya wawancara di radio itu, saya sampaikan kalau masyarakat memang ada yang namanya merasa tercatut, tiba-tiba ketika mau, biasanya kan rame itu masyarakat ngecek keanggotaannya itu ketika mau mendaftar pegawai negeri sipil, P3K atau PNS atau CPNS. Nah, itu biasanya mulai rame. Nah, di sanalah masyarakat turut andil dalam melakukan pengawasan. Pengawasannya termasuk ke dirinya sendiri. Apakah nama saya ada? Apakah saya itu tiba-tiba tercatut menjadi anggota partai politik? Nah, seperti itu. Kalau yang 2025 kan banyak itu, ketika mau pendaftaran, ada yang ke kantor sini, ada yang langsung ke KPU. Nah, itulah masyarakat, ruang masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada, utamanya kepada dirinya sendiri. Karena kan ketika ada yang tercatut menjadi anggota partai politik, itu biasanya akan terhalang untuk mendaftar CPNS, P3K dan lain sebagainya. Jadi demi kebaikan diri sendiri begitu Pak Betul. ya, agar supaya melek informasi tentang kepemiluan dan bisa melaporkan jika dirinya tercatut di partai politik, bisa melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Bisa dilihat di bawah ini ya, sosial medianya Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Atau bisa datang langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Baik sahabat Bawaslu, tadi kita sudah berbicara panjang dan memang tahapan pemutahiran data parpol ini sangat penting ya Pak ya dilakukan demi menjaga keakurasian data parpol. Keakurasian dan validasi data parpol tentunya untuk agar lebih baik lagi untuk pemilu ke depan di tahun 2029. Sebelumnya mungkin kita ngopi dulu Pak, ini judul podcastnya cangkir ini Pak, ada cangkirnya, jadi harus kita manfaatkan Pak. Monggo Pak. Ya, mari. Pak Rosidi, ini pertanyaan yang terakhir pada tema kali ini tentang pemutahiran data parpol. Sudah selesai berarti ya? Sudah selesai, karena sudah panjang tadi sudah dijelaskan. Kira-kira pesan, nah ini pesan kepada partai politik menuju pemilu 2029 nih, biar didengarkan oleh Parpol Kabupaten Pasuruan. Ya, karena temanya ini pemutahiran data yang berkaitan dengan administrasi ya. Yang paling penting pertama yaitu tertib administrasi, karena administrasi ini adalah awal dari segalanya. Jadi dimulai dari administrasi, baru nanti kemudian ke integrasi, integritas dan lain sebagainya. Maka kalau menurut saya pesan untuk partai politik untuk menjelang pemilu 2029 pertama yaitu administrasinya. Administrasinya harus memang benar-benar sudah valid dan sudah akurat semuanya. Yang kedua yaitu hormati aturan dan penyelenggara pemilu. Nah, ini penting karena semua di pemilu itu adalah berbasis aturan. Nah, siapa yang menjalankan aturan? Yaitu semua peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan masyarakat. Nah, ini menjadi penting sekali. Yang selanjutnya kemungkinan yaitu adalah kedepankan gagasan. Ketika gagasan dikedepankan, saya yakin masyarakat akan tertarik. Nah, mungkin itu saja kalau dari saya. Baik, sahabat Bawaslu, itu tadi pesan-pesan dari Bapak Rosidi selaku koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pasuruan sekaligus PIC dari pengawasan pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan.
Baik Pak Rosidi, terima kasih atas Oke, waktunya sama-sama. telah sudi bergabung di podcast Cangkir Demokrasi kita pada episode yang ke-6 kali ini. Semoga Pak Rosidi sehat selalu. Amin. Mbak Dan Devi juga. amin. Baru kali ini Pak ada Oh, gitu narasumber ya? yang mendoakan balik kepada Oh. hostnya. Terima kasih banyak loh Pak. Baik sahabat Bawaslu, sampai jumpa lagi pada episode yang selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secangkir Demokrasi, mengawasi dan menginspirasi. Inspirasi. Oke.